Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Evita yang akan membawakan materi selebrasi regional Suramadu untuk Bunda Cekatan 4 yang berjudul Me Time, olahraga atau istirahat. Nah, terlihat seperti sebuah pilihan ya, padahal sebenarnya olahraga atau istirahat bukan sebuah pilihan. Nah, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, di sini saya akan menceritakan tentang sudut pandang holistik tubuh manusia itu terdiri dari lapisan-lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan fisik, kedua lapisan energi, ketiga lapisan emosional, keempat lapisan mental, kelima lapisan spiritual. Lapisan ini semakin keluar itu semakin halus. Maksudnya halus itu sesuatu yang emang kita tidak bisa rasakan secara langsung, tapi dirasakan dengan hati. Nah, lapisan ini saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, kondisi fisik kita akan mempengaruhi kondisi energi. Kondisi energi seseorang akan mempengaruhi emosionalnya. Emosionalnya seperti apa, itu akan mempengaruhi mentalnya. Baik, karena saling terkait, maka memang kita harus memperhatikan setiap layer dalam tubuh ini dengan seksama. Tapi kali ini yang kita bahas secara spesifik adalah tentang lapisan pertama, yaitu lapisan fisik. Lapisan fisik itu butuh dilatih dengan olahraga. Kenapa harus dilakukan? Karena tubuh yang aktif itu akan membantu tubuh kita memiliki metabolisme yang lancar. Kemudian kalau metabolisme kita lancar, kita akan memiliki hormon yang teratur, yang berfungsi sebagaimana mestinya. Hormon yang teratur akan mempengaruhi emosi sehingga menjadi lebih stabil. Misalnya ketika kita kekurangan salah satu hormon dalam tubuh atau ada hormon yang tidak terproduksi dengan maksimal, maka emosi kita juga akan terpengaruh. Misalnya kondisi seseorang yang kekurangan endorfin atau dopamin, dia akan merasa susah eh, untuk mengelola kebahagiaan dalam dirinya. Padahal dia memiliki kebutuhan hidup yang mungkin secara finansial cukup, tapi ternyata ada gangguan hormon yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang dia ambil sehingga emosinya juga tidak stabil. Selanjutnya adalah, oh, sorry, komponen kebugaran fisik. Nah, kebugaran fisik itu terdiri atas satu asupan nutrisi, istirahat tidur yang cukup, dan olahraga. Kenapa saya lambangkan dengan logo segitiga seperti ini? Karena tiga-tiganya ini sesuatu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ada asupan nutrisi itu sebagai bahan recovery untuk kita melakukan olahraga. Seandainya kita tidak mencukupi asupan nutrisi, kita akan malas untuk melakukan olahraga lebih lanjut. Olahraga sendiri setelah kita lakukan, kita akan membutuhkan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu akan membuat masa recovery kita dan kaitannya dengan asupan nutrisi itu seandainya kita kekurangan nutrisi, maka kita tidak bisa menjalankan recovery dengan baik. Maka dari itu dibentuklah sebuah segitiga yang atau kita bisa bilang ini trifecta, komponen dari komponen kebugaran fisik. Kebugaran fisik itu apa sih? Nah, dari dasarnya sendiri kebugaran fisik adalah kita bisa melakukan aktivitas yang di atas level orang sehat. Kita merasa bugar itu berarti kita bisa melakukan kegiatan mendorong, push, pull, menarik sesuatu, berdiri, melompat, dan bergerak dengan mudah tanpa adanya suatu pantangan dari tubuh kita sendiri. Next. Nah, kenapa kita penting untuk memperhatikan olah fisik? Karena ada sarkopenia, penyusutan massa otot yang terjadi pada tubuh yang membuat kita semakin renta dan mudah mengalami kenaikan berat badan. Otot tuh penting banget karena kita mengandalkan metabolisme itu di otot. Setelah usia 30 tahun, penurunan massa otot bisa terjadi hingga 5% setiap tahun jika tidak dicegah. Salah satu usaha pencegahan adalah dengan hidup aktif rutin olahraga, khususnya rutin melakukan latihan beban, supaya pas tua kita tidak KKN. KKN itu
singkatan dari biasanya dalam bidang kebugaran, kanan kiri nuntun. Jadi supaya kita tetap bisa berdiri dan berdaya dengan kaki kita sendiri. Nah, saat ini yang dibahas adalah komponen istirahat. Istirahat yang cukup untuk kita yang saat ini mungkin usianya di antara 20 sampai 30-an. Nah, kita masuk ke diagram yang ini 18 sampai 40 tahun. Kita masa dewasa 7 sampai 8 jam per hari. Ini adalah kondisi tidur ideal yang kita jadikan acuan. Pembangunan kebugaran tubuh tidak bisa berjalan lancar jika kita kurang tidur. Beberapa penyakit yang bisa disebabkan karena kekurangan tidur adalah diabetes, serangan jantung mendadak, demensia, dan Alzheimer. Sebenarnya masih banyak lagi gangguan-gangguan fisik yang bisa terjadi kalau kita sering kurang tidur. Kalau kenapa juga misalnya di anak kecil ada durasi-durasi tidur yang di risetnya seperti ini. Karena pertumbuhan anak-anak saat masih kecil itu sangat signifikan terjadi ketika mereka sedang tidur. Hormon-hormon yang penting seperti grelin, melatonin itu diproduksi saat kita sedang tidur. Seperti itu. Selanjutnya tentang olahraga kardio. Nah, selain melatih otot rangka lewat latihan kekuatan, misalnya angkat beban, kita juga perlu melakukan latihan otot jantung yang biasa disebut kardio. Latihan kardio dimulai dari jalan kaki dengan minimal 8.000 langkah baru dianggap bukan hanya aktivitas fisik biasa. Sebaliknya, tantangan latihan ditambah secara berkala agar kapasitas pernapasan bisa tetap besar. Seperti yang sudah dibahas di awal tadi bahwa ketika kita melakukan aktivitas fisik, i- ketika kita melakukan aktivitas fisik itu mencegah kita menua, tubuh kita menua secara fisik. Jadi antara sebenarnya kita yang mengurangi beraktivitas sehingga tubuh kita menua atau emang kita mengalami degeneratif secara fungsi. Nah, kalau degeneratif secara fungsi itu bisa dicegah dan kita tanggulangi sedini mungkin. Tidak ada kata terlambat untuk mencegah. Kalau misalnya baru mau mulai di usia 30 bisa, mau mulai di usia 35 bisa. Bahkan orang yang baru usia 40 baru merasa bahwa hidupnya bisa memprioritaskan olahraga, itu juga masih bisa mengejar kebugaran fisik. Seperti itu. Jujurnya saya sendiri sebagai seorang instruktur olahraga saat ini itu baru mulai berolahraga di usia 30. Saya saat ini 32. Selanjutnya, tentang kebiasaan olahraga. Menurut WHO, butuh 11 menit per hari selama sebulan untuk membangun kebiasaan olahraga agar menetap dan merasakan perubahan signifikan di tubuh untuk menjadikannya kebutuhan. Waktu terbaik olahraga yang waktu terbaik olahraga adalah yang disesuaikan dengan jadwal rutinitas agar bisa diprioritaskan secara rutin. Di sini maksudnya adalah ada orang yang saya merasa lebih baik olahraga ketika pagi. Ada orang yang merasa bahwa oh saya lebih baik berolahraga ketika malam hari. Ah, itu sebenarnya sifatnya subjektif. Ada orang yang mungkin berpatokan pada circadian ritme bahwa olahraganya dia harus di pagi hari, itu nggak apa-apa. Tapi ada orang yang misalnya dia pagi-pagi masih shift bekerja, baru bisa istirahat siang dan malam itu baru bisa benar-benar istirahat atau waktu kosongnya dia di malam hari, ya nggak apa-apa kalau dia bisanya olahraga malam hari. Karena olahraga terbaik adalah olahraga yang dikerjakan. Gitu. Nah, let's start. Bisa dimulai dari yang kita bisa dulu, bisa dimulai dari alat yang ada dulu, bisa dimulai dengan alasan yang paling sederhana, bisa dimulai dengan alasan untuk yang tersayang. Bisa dimulai dari yang kita bisa dulu ini, satu, misalnya kita bisa memulai dari jalan kaki. Jalan kaki itu adalah eh, sebuah langkah awal paling populer yang bisa kita mulai. Nah, setelah misalnya badan kita sudah lebih fit untuk menambah intensitas jalan kaki, kita bisa menaikkannya entah menjadi lari atau menjadi olahraga lain yang bisa yang menarik menurut kita. Misalnya terlibat di sebuah kelas Zumba, kelas senam, kelas yoga, atau masuk ke komunitas, ataupun misalnya tidak ingin berkomunitas, kita bisa dengan apa yang kita bisa duluan. Itu yang penting banget, karena mulai itu tidak harus dari sesuatu yang besar-besar. Bisa dimulai dari alat yang ada dulu. Misalnya di rumah tidak punya dumbbell untuk memulai latihan angkat beban seperti alat-alat yang ada di ilustrasi ini, kita bisa pakai botol air. Botol air aja udah bisa jadi alat
penambah beban kalau kita memang baru mulai. Nah, bisa dimulai dengan alasan yang paling sederhana. Alasan yang paling sederhana bisa jadi di bisa jadi kita ingin tidur nyenyak. Bisa jadi ingin turun berat badan. Ini tuh dua alasan yang paling sering kita dengarkan. Nah, apalagi ini bulan Januari di tahun 2024, kita bisa nih momentum untuk memulai kebiasaan baru, kebiasaan olahraga untuk tubuh yang lebih bugar di sepanjang tahun. Selanjutnya bisa dimulai dengan alasan untuk yang tersayang. Sebenarnya alasan eksternal ini bisa mempengaruhi kita, tapi menurut saya kembali lagi ke alasan internal kita. Alasan internal adalah sesuatu yang akan mendorong kita lebih jauh dan lebih serius untuk mendalami olahraga. Ups. Nah, jadi misalnya untuk hidup hingga hingga tua bersama, untuk anak, itu bisa dimulai dengan, tapi biasanya kita akan menyadari perubahan atau kebutuhan berubah itu dari diri kita sendiri dulu. Baru adanya tambahan motivasi eksternal yang akan membuat kita ingin melakukan olahraga lebih lanjut dan lebih sering. Nah, jadi seperti apa sih yang harus dimulai dulu? Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh WHO, minimal kita mulai dari 11 menit dulu per hari. 11 menit per hari, dan seandainya misalnya tidak bisa langsung setiap hari kita mengerjakan olahraga, walaupun ada bolong-bolong ya, asal kita bisa merutinkan atau minimal seminggu 3 kali, kita sudah mengusahakan, dan semakin rutin, semakin bisa kita menambah intensitas, maka di sanalah manfaat olahraga akan semakin terasa. Saya mundur sedikit. Nah, di sini. Menurut WHO butuh 11 menit per hari selama sebulan untuk membangun kebiasaan. Nah, di sini kan mungkin berdasarkan WHO, tapi dari kebutuhan setiap individu emang sangat berbeda. Jadi, kalau saya sendiri biasanya menggunakan guru. Saya untuk membangun komitmen olahraga dimulai dengan meng-hire seorang guru, personal trainer. Nah, dari sana saya berjanji untuk tidak bolos karena ternyata membangun komitmen itu mahal sekali harganya. Ja- dari ketika saya hanya mendaftar gym tapi tanpa ada PT-nya untuk membangun kebiasaan di awal, akhirnya saya merasa bahwa oh besok bisa. Akhirnya saya masih akan merasa bahwa oh bisa ditunda olahraga ini. Padahal sebenarnya olahraga itu bisa kita golongkan sebagai kebutuhan sepanjang hidup kalau kita memang sudah menyadari manfaatnya di sana. Sehingga eh, perlu buat saya perlu merasa berkomitmen mengeluarkan uang untuk membayar seseorang memulai dari sana. Tapi karena tidak semua orang bisa langsung seperti itu, baiknya kita mulai dari diri sendiri. Kalau saya tahun lalu di 2023 memang memulai dengan membayar PT. Tapi sebelum 2023, di 2020, saya membangun kebiasaannya itu dengan jalan kaki dulu. Jadi dari 2022 itu saya jalan kaki dulu di bulan Agustus. Agustus berjalan ke September, baru di Oktober saya mencari olahraga lain. Apa ya olahraga yang kira-kira cocok. Jadi bahkan badan saya sendiri membutuhkan waktu 2 bulan untuk beradaptasi. Baru selanjutnya saya menambah olahraga pound. Baru habis itu setelah 2 bulan mulai rutin pound, saya menambahkan olahraga strength training. Strength training tapi yang kelasnya per kedatangan. Baru kemudian di Januari akhirnya saya datang ke eh, memanggil PT ke rumah. Nah, di sana itu yang menjadi momentum adalah saya berjalan, saya melakukan trekking ke Gunung Ijen. Nah, di sana saya baru sadar bahwa oh, kebugaran saya tuh levelnya masih segini ya, naik ke Ijen tuh masih cukup berat. Sehingga saya butuh melakukan olahraga tambahan secara konsisten ke depannya. Nah, di bulan Januari tahun 2023 kemarin, saya melakukan daftar maraton. Dari sana membuat saya berkomitmen untuk terus olahraga secara rutin, baik olah olahraga angkat beban maupun pound yang mengantarkan saya untuk hari ini memiliki 2 sertifikasi sebagai instruktur olahraga. Begitu. Jadi, kalau ditanya
mulai dari mana? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mari yang kita bisa dulu, alat yang ada dulu, dan dimulai dengan alasan paling sederhana. Silakan menambahkan alasan eksternal apapun itu, karena kita emang harus membreakdown tujuan kita kecil-kecil untuk tujuan yang lebih besar supaya itu tuh lebih mudah di-achieve, digapai. Demikian dari saya. I want to say thanks for your attention. Saya Sita Evita. Mungkin suatu saat kita bisa jumpa di kelas saya, kelas Pound Fitness di tempat-tempat terdekat. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So,